Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak videonya jangan lupa bantu like dan subscribe channelnya, supaya channelnya semakin berkembang, dan saya doakan semoga kalian semua selalu dapat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam untuk pergi menuju negeri Sadum, di dekat Laut Mati di Yordan, karena Allah telah memilihnya sebagai nabinya dan rasulnya yang diutus kepada negeri tersebut. Maka Nabi Ibrahim mengizinkannya, dan Nabi Lut pun pergi ke Sadum serta menikah di sana. Ketika itu, akhlak penduduknya sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran, berkhianat kepada kawan, dan melakukan penyamunan. Di samping itu, mereka mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya dan meninggalkan wanita. Saat itu, Nabi Lut alaihi salam mengajak penduduk Sadum untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan, yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syu'ara, ayat 160-161. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya serta mencemoohnya. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihi salam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendakwahi kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan munkar dan keji. Akan tetapi, kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya, dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut, ayat 29. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihi salam dari kampung mereka karena memang ia adalah orang asing. Maka Lut pun marah terhadap sikap kaumnya. Ia dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka. Istrinya lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya serta membantu kaumnya mengucilkannya dan mengolok-oloknya. Terhadap istrinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan perumpamaan. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, masing-masing, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Quran Surat At-Tahrim, ayat 10. Pengkhianatan istri Nabi Lut kepada suaminya adalah dengan kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang rupawan, lalu mereka mampir dulu menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam mengira bahwa mereka adalah manusia, maka Nabi Ibrahim segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, tetapi mereka tidak mau makan. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadanya anak dari istrinya, yaitu Sarah bernama Ishak alaihi salam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa mereka akan berangkat menuju negeri Sadum untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka.
Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan bahwa di sana terdapat Lut, maka para malaikat pun menenangkannya dengan memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan dia dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Para malaikat pun keluar dari rumah Ibrahim dan pergi menuju negeri Sadum, hingga mereka sampai di rumah Lut dan mereka datang sebagai para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihissalam melihat mereka, maka Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka, dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut, hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut dengan suara keras meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu, lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina." Quran Surah Al-Hijr, ayat 68-69. Nabi Lut juga mengingatkan mereka, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan wanita untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya, akan tetapi kaum Lut tetap ingin masuk ke rumahnya. Ketika itu, Nabi Lut alaihissalam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan mereka yang dapat menerangkan kesalahan mereka dan akhirnya Nabi Lut merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat tentu aku lakukan." Quran Surat Hud, ayat 80. Saat itulah, para tamu Nabi Lut memberitahukan siapa mereka kepada Nabi Lut, dan bahwa mereka bukan manusia tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak berapa lama, kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu, lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar tidak menimpa mereka. Di malam hari, Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sadum. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Saat itu, negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang keras, seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit, lalu dibalikkan negeri itu, bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas, kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Ta'ala berfirman, "Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim." Quran Surat Hud, ayat 82-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka menjaga pesan itu, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah kepadanya. Maka Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih." Surat Az-Zariyat, ayat 37. Kisah-kisah Nabi Lut dapat dilihat di beberapa tempat dalam Al-Quran, di antaranya, Quran Surat Al-A'raf, ayat 80-84,
Quran Surat Hud, ayat 69-83, Quran Surat Al-Hijr, ayat 51-77, Quran Surat Asy-Syu'ara, ayat 160-175, Quran Surat An-Naml, ayat 54-58, Quran Surat Al-Ankabut, ayat 28-35, Quran Surat Asy-Syafaat, ayat 133-138, Quran Surat Az-Zariyat, ayat 31-37, dan Quran Surat Al-Qamar, ayat 33-40. Mara Aji, Al-Quranul Karim, Mausu'ah Al-Usra Al-Muslimah, dari situs www.islam.aljayas.net. Sahih Qasashil Anbiya, Ibnu Katsir, Takrij Syekh Salim Al-Hilali, dan lain-lain. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa share, like, dan subscribe channelnya agar lebih banyak lagi orang yang tahu kisah-kisah Nabi dan Rasul, kisah-kisah Muslim, dan doa-doa para Nabi dan Rasul lainnya.